Ya, teman-teman, ini di tanggal 5 bulan Mei ya, di pagi hari sebelum pembukaan market. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mungkin bisa dilihat-lihat dulu bagi teman-teman yang mau dibahas emiten untuk update-annya saja. Silakan dilihat dari mulai 0 atau sini ya, tanggal 2 nih. 02 di sini 0, 1, 2 sampai ke seri 8 ya. Sekarang bagi seri 9. Nah, sebelumnya teman-teman bagi yang menanyakan KKGI sudah dibahas KKGI ya. KKGI di sini teman-teman nih. Ada KKGI di sini. Di HW itu harga wajar 04 nih KKGI ya. Ini sudah dibahas. Terus kepada teman-teman yang menanyakan bagaimana take profit di Apia, apakah harus take profit atau tidak, teman-teman masuk ke sini aja nih ya. Jual saham TP. Nah, berkali-kali sudah saya bilang. Nah, teman-teman masuk aja ke sini nih, target jual saham. Nanti teman-teman ke depannya harus bisa mandiri, apakah harus dijual atau tidak. Terus teman-teman kalau mau beli saham bagaimana juga sudah saya cari sudah saya bikin cara cara beli saham menurut metode yang suka saya berikan kepada teman-teman. Dan kepada teman-teman untuk yang mempunyai APIA atau yang menjual bagian TP bagaimana. Nah, perhatikan di sini teman-teman ya. Silahkan teman-teman lihat video ini. Jadi teman-teman nanti, oh saatnya dijual, oh saatnya ditunggu. Mungkin teman-teman bisa melihat video yang ini ya. Silahkan teman-teman lihat video ini. Judulnya target jual saham atau TP di situ teman-teman ya. Terus kepada teman-teman yang SMRA ya. Jadi sudah dijawab ya KKGI, APIA sama SMRA. Maaf teman-teman ya, untuk SMRA hanya ini akan PR rasionya aja ya. Kita cek SMRA. Untuk PR rasionya kita cek sini dulu ya sebentar ya. SMRA suka-suka ketukar-tukar ya teman-teman. SMRA sama SMDR ya. SMRA itu posisi 13,97 untuk rata-ratanya. Dan untuk PR rasionya kita lihat di sini ya. 5 kali, berarti masih di bawah, masih murah lah teman-teman ya. PR rasio 5 kali. Nah ini 13 kali, berarti murah. Sekarang posisinya murah. Secara fundamental murah. Harga sekarang di angka 5,02 dan rata-ratanya 13, berarti murah teman-teman ya. Oke? Untuk SMRA sudah terjawab ya. Baik, kita akan melanjutkan emiten teman-teman berikutnya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Dan pada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas itu ada punya teman-teman sendiri. Dan kepada teman-teman yang support berupa doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja di rumah serta sehat sentosa. Yang telah memberikan super thank terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Adapun teman-teman yang belum dibalas komentarnya, saya lagi mencari datanya dulu teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mudah-mudahan secepatnya saya akan jawab. Baik, ada PTMP teman-teman ya. PTMP Mitra Pak TBK. PTMP agak sulit teman-teman ya kemarin menuju sini ya, menuju targetnya ya. Kalau targetnya sebenarnya sudah tercapai dengan baik teman dengan shadow, tapi ya saya hapus dulu yang di sini ya. Yang di angka 59 saya hapus dulu. Ini sudah mencapai dengan shadow tapi agak sulit berapa kali ya nyentuh ya. Satu di percobaan ya, satu, dua kali percobaan, tiga kali percobaan juga belum bisa nembus untuk ke targetnya di angka 62 sama di angka 63-nya. Nah, kemarin juga sudah dibikin di tengah lagi, dia meninggalkan jejak penurunan ya. Di sini teman jejak penurunannya nih. Nah, cuman kalau dia emang turun di sini nggak jadi masalah teman-teman ya. Kalau dia turun di angka 58 nggak jadi masalah, masih ditahan di MA20-nya ya. Maksudnya kalau dia jublos di angka 54 ya mungkin dia akan ke bawah lagi untuk menjemput PR-nya ya di angka 51-nya. Perhatikan teman-teman untuk si bandar lokalnya ya, sementara ini dia masih posisi jualan teman-teman yang masih posisi jualan, dan si bandar Poren ini juga jualan teman-teman ya. Smart Money tadi sudah mulai masuk, jadi si bandar lokal jualan, Poren jualan,
Cuman si bandar lokal Smart Money sudah mulai masuk ya. Per tanggal 2 di sini terlihat jelas ada si XL, IN, PDIP yang suka saya pikirkan teman-teman bahwa setiap Smart Money itu bisa nyaru di retail, tapi rata-rata mereka retail teman-teman ya. Rata-rata mereka retail atas nama institusi Smart Money sudah mulai masuk ya. Perhatikan ketika Smart Money masuk, lumayan suka naik teman-teman, makanya ini mudah-mudahan, setelah Smart Money masuk walaupun sedikit karena walaupun si bandar lokal jualan, mudah-mudahan nanti si Smart Money yang bisa memaaf harganya ya. Antara bandar lokal, Smart Money dan foreign juga sangat berpengaruh teman-teman ya. Apabila terjadi Smart Money ngumpulin, terus si bandar lokal ngumpulin, dan si foreign juga ngumpulin, biasa suka terjadi kenaikan. Kalau sekarang masih ada pembuangan daripada bandar lokalnya, teman-teman. Jadi kenapa ini naik kok katanya bandar lokal ngejual naik, berarti dimakan. Ada yang siapa yang makan? Ya, ini Smart Money yang makan, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa di-up ya, target ke angka 62 dulu deh gitu kan, karena secara EMA pun lagi posisi bagus ya. Oke teman-teman, untuk PTMP seperti itu ya. Ada PTPS teman-teman, PTPS, PTPS. PTPS, PTPS. Wah, PTPS sudah bagus teman ya. Target tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik 1, 2 teman-teman ya, sudah dicapai dengan baik. Targetnya di angka 78 juga sudah disentuh dengan baik. Bah, hati-hati, ini si bandar lokal jualan teman-teman ya, bandar lokal jualan, foreign tidak mengambil tindakan apapun, terus di sini Smart Money kembali ngambil nih. Ini Smart Money ngambil, ternyata kemarin juga sudah jualan lumayan di angka sini nih. Di angka 30, di tengah 30 nih yang nguasain ini, teman-teman kita ya tanggal 2-nya. Nah, hati-hati aja, kecuali kalau si bandar lokal juga sudah mulai masuk lagi, Manggun ini akan menjadi lebih baik lagi ya. Ini untuk, secara EMA lagi bagus teman-teman, tinggal menuju targetnya di angka 77, 2 kali tersentuh tapi tidak mau. Mudah-mudahan, hari ini bisalah kesentuh teman-teman ya. Kesentuh dengan body tapi ya, jangan sampai kesentuh dalam shadow aja ya. Kalau sama shadow sudah kesentuh 2 kali, sebenarnya di sini agak sulit ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini juga sudah mulai bagus, hati-hati aja mungkin area 70 apabila lepas ke 70 dipastikan dia akan ke bawah kembali. Cuman ini bandar lokal lagi kenapa katanya bandar lokal, buangan ini naik, karena benar diizinkan untuk naik, karena si Excel, si PDSX yang makan terus. Mendingan begini makanya teman-teman kalau beli barang jangan di sebelah kiri, langsung aja hajar kanan gitu. Kalau semuanya ngehajar kanan naik teman-teman. Walaupun si bandar lokal jualan tapi, kalau ada yang makan ya pasti dimakan terus ya akhirnya kemakan juga, naik juga teman-teman ya. Ini Foreign tidak ikut campur di sini di PTPS teman-teman ya. Oke teman-teman, target selanjutnya kalau terjadi kenaikan lagi bisa ke level 91 teman-teman ya. Ini nih. Nah, sorry, kita pindahin dulu ke depan ya. Ya mudah-mudahan bisa tembus teman-teman ya di area sini nih. Di area tangga ya sorry, kita gedein dulu dikit. Nah, ke angka 78 target selanjutnya di angka 78 dan ini ada target selanjutnya ya. Oke teman-teman, untuk sementara PTPS seperti itu ya, jadi masih ada buangan dari seorang bandar lokalnya, tetapi dia ada yang makan, siapa teman-teman kita makan ya. Untuk target targetnya 2 kali percobaan, mudah-mudahan yang ketiga kalinya berhasil ya, sudah break. Dan si bandar lokal bisa ngambil lagi kalau sudah break teman-teman yang bisa untuk melanjutkan kenaikan ke angka 91-nya. Ya teman-teman, ini Smart Money yang bagus teman-teman, di Smart Money kemarin jualan di sini ya. Ya tanggal 30-nya, tanggal 2 juga masih jualan ya, mudah-mudahan Smart Money lah nanti yang memimpin ya. Nggak apa-apa teman kalau bandar istilahnya ngejual, kalau Smart Money ada kan Smart Money bagian daripada, eee, banyak duit juga teman-teman ya, banyak duit cuma dananya terbatas aja, kadang-kadang mereka ngambil beberapa hari doang jual lagi, seperti itulah teman-teman untuk Smart Money. Oke kita lanjut ada CPRO. CPRO secara EMA bagus teman PTMP. PTRO sudah keluar kepala kembar, hati-hati ini ada area penurunan di sini teman-teman ya. Tapi kalau dia tidak mau turun ya silahkan aja gitu kan. Ini juga si bandar lokal sudah ngambilnya lumayan banyak, teman perhatikan ya nih bandar lokal ya. Ke atas, perhatikan di sini bandar lokal ke atas ngambil. Kenapa katanya bandar lokal ke atas, foreign ke bawah, berarti bandar lokal makan dari pada bandar foreign. Soalnya foreign itu sudah ngejual dari sini teman-teman, dari tanggal 17 tuh ngejual terus. Sampai detik-detik terakhir pun sudah angka 5 berapa nih, ke 54 bandar lokal terus, harganya, menjadikan up ya ke angka 54-nya ada si kepala kembar hati-hati teman-teman ya. Tapi biasanya 2 dari 3 artinya apa, 2 turun 3 naik bisa jadi kalau dia turun lagi ke level 51 nggak usah khawatir karena memang harus menutup gap-nya,
Tapi secara EMA dari posisi ke atas posisi uptrend dan si bandar lokal pun masih menguasai. Di sini ada si OD, teman BS, GR, AI ya. Kalau kita cek dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 25, 25. Nah, di sini teman-teman ya. Ada OD, YJ, oh broker bagus semua teman-teman ya. Smart Money masuk di sini kan. Smart Money masuk, tidak lama berserang langsung boom ya ke angka 59. Nah, mungkin yang teman-teman yang punya di angka-angka 57, 56 masih posisi baik teman-teman. Target ke 61 hanya ke 65 aja nggak jauh-jauh teman-teman untuk si CPRO ini ya. Oke teman-teman, CPRO bagus untuk pungutan bandar lokalnya. Lanjut ada IATA. IATA punya MNC teman-teman ya. Ini FCA kelas 1 teman-teman. FCA kelas 1 mah gampang lah bagi seorang MNC mah teman-teman ya. Targetnya hanya ke 50 aja teman-teman di sini ya. Ini targetnya hanya ke 50 aja. Mudah-mudahan sih 50 ini bisa dikelarkan lah teman-teman ya. Ini juga bandar lokal terus akumulasi terus. Di sini ada raing isu ya. Penambahan modal teman-teman ya. Kalau RI itu penambahan modal teman-teman. Tinggal nanti awasin aja penggunaan modalnya buat apa ya. Biasa mereka juga sudah ada pembelinya lah teman-teman ya. Tidak mengandalkan retail aja. Raing isu biasanya terjadi karena pingin nambah duit aja. Biasa seperti itu tuh. Raing isu ya. Oke teman-teman, ini bandar lokal terus diambil, bandar lokal terus ngambil ya karena emang biasanya teman-teman kalau, FCA kelas 1 teman-teman itu biasa yang nguasain bandar lokal ya. Jadi kalau bandar lokal sudah nguasain bagus buat teman-teman ya, sudah ada upaya untuk ke atas, apalagi kalau IATA itu punya MNC kemarin udah sampai nyampe ke 57 ya. Sebab kalau dia bisa bertahan aja di angka 51, 52 selama 3 bulan ya dipastikan dia akan lolos daripada FCA-nya. Mungkin ini si bandarnya emang sengaja teman-teman ya, sengaja memberikan seperti kenapa? Mungkin mereka juga kalau dipercepat, ya katanya dipercepat bagaimana ini gitu kan. Tidak santai-santai jualannya, kalau di FCA kan santai jualannya teman-teman ya. Ya teman-teman dapat dipastikan kalau sudah bandar yang nguasain cepat cepat cepat, cepat kelarlah teman-teman ya si FCA-nya, apalagi cuma kelas 1 doang sangat mudah sekali bagi MNC teman-teman ya. Oke, teman-teman yang punya barang di bawah, keren teman-teman ya, yang bunga di angka 40-an mah keren teman-teman. Nanti kalau sudah lolos, FCA-nya sudah kelar selama 3 bulan berturut-turut di 51, dia akan lolos daripada FCA. Teman-teman mungkin bisa dijual di harga normalnya karena bandar lokal juga sedang terus akumulasi di sini. Di sini terlihat jelas ada siapa nih? Ada si XA ya. Ini padahal si bandarnya itu si apa namanya si PE apa EP teman-teman ya. Si PE EP teman-teman ya. Si PE EP teman-teman ya. Kalau bandar sesungguhnya si PE si EP teman-teman di IATA ini ya. Tapi di sini kan kali mereka tidak berdiri sendiri teman-teman si bandar itu ya. Pasti ada yang temannya juga ya. Ada AI, ada Oke di sini udah bagus teman-teman ya. Oke, teman-teman siapa jualan ya? Oke teman-teman, si IATA ini terus diambil sama bandar lokalnya dan dipastikan dia akan keluar daripada FCA-nya karena dia punya grup MNC atau dia punya punya ketokohan dan pasti punya bandarnya. Lanjut ada Laju teman-teman, Laju perahu laju ya. Jasa berdikari logistik kita lihat di angka 50, sudah ada mulai masuk teman-teman si bandar Poreng, kita lihat Poreng tanggal 28 April. 28 April siapa yang ngawi Porengnya Poreng siapa? Ada HP ya 10 cuma 10 doang ya. Sama 25 teman-teman ya. Sama 25. Dikit amat ya Poren ya. Banyak juga bandar lokal ngambil teman 172, malah dibanting lagi sini teman-teman sebenarnya. Ini belum masuk terlalu tebal teman-teman. Juga bid dan opernya tipis tenang aja lah laju teman-teman ya. Bid dan opernya tipis. Kita lihat Laju. Emiten yang di-up duluan. Kita lihat statistiknya. Masih aman teman-teman ya. Walaupun PR rasio negatif, dia laporan keuangan kuartal 1-nya negatif,
cash-nya ada, equity-nya ada, hutangnya berapa ini? DER-nya hutangnya agak lumayan 0,74, hati-hati teman-teman ya. Hutangnya, lumayan gede 0,74, yaitu standarnya kan 0,5, setengah daripada hartanya atau setengah daripada equity-nya ya. Tapi selama dia mengeluarkan laporan keuangan teman-teman ya, walaupun negatif masih oke ya, masih oke artinya, eee, si emitennya masih memperhatikan. Jadi untuk 13 ini masih kalau 13 begini mah masih posisinya masih posisi milik fundamentalis tuh. Nah, ini emiten yang di-up duluan teman-teman ya. Jadi kalaupun ada target jangan jauh-jauh ke angka 128 dulu ya, bahkan mungkin bisa ke 82 aja dulu, kalau enggak ke 62. Kalau sekarang posisinya Smart Money belum masuk ya, baru di sini doang nih, di tanggal 20 Desember aja masuknya. Ya dia emiten tahun 2023 ya. Nah, ini emiten, beda dengan teman, emiten yang dilongsorkan ya. Ada emiten yang dilongsorkan, ada emiten yang di-up duluan, kalau ini sudah di-up duluan, jadi 128 ke angka 395. Jadi dia pernah di-up duluan langsung dilongsorkan. Nah ini, kalau teman-teman perhatikan ada 2 kategori emiten, yang dari IPO dilongsorkan dan emiten yang di-up dulu baru dilongsorkan. Kalau yang dilongsorkan langsung dari atas sampai ke mentok biasanya suka jemput lagi. Tapi kalau emiten yang sudah di-up duluan, ya teman-teman tinggal ngikutin fundamentalnya. Ini sudah diserahkan kepada mekanisme pasar, eee, biasanya teman-teman kalau yang brokernya biasa-biasa sebagai bandarnya, biasanya tidak jauh daripada harga, eee, apa namanya, harga IPO-nya ya. Harga IPO-nya ataupun harga listing di sini nih, area sini. Tapi kalau dia berpurnamata baik, terus brokernya bagus, yang ngegerakinnya bisa di-up duluan. Bahkan kalau ada emiten yang dikuasain sama seorang bandar, ya mereka bisa bikin, siklus 1, nanti siklus 2, nanti turunin lagi. Nah, mungkin teman-teman kalau kalau ada yang bikin siklus seperti itu, lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja, gitu kan. Kalau Laju sementara ini baru bikin, belum ada bikin siklusnya teman-teman. Jadi dia belum, hanya sedikit doang ke sini ke angka 90 dan langsung digocapkan. Nah, lebih baik teman-teman ini, tunggu aja dulu sampai dia bikin siklus, apakah dia mau siklusnya siklus 79-an gitu kan, cuma di sini doang, atau dia paling tingginya mau jemput ke 128-nya gitu kan. Ini belum bikin siklusnya teman-teman, karena selama tahun 23, 24, 25 ya, sebenarnya 3 tahun ini masih dikuasain sama bandarnya teman-teman ya. Nanti biasa nyusul untuk, LK-nya, laporan keuangan. Ini masih posisinya masih bagus. Kenapa masih bagus? Masih mengeluarkan laporan keuangannya sudah bagus teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang sekarang udah pada malas bikin laporan keuangan, dibiarin ya broker juga, istilahnya si market maker juga malas untuk ngangkatnya, apalagi emitennya, suka jualan juga gitu. Itu yang bikin kesel market maker itu teman-teman, ya pemilik emiten yang suka jualan. Karena yang paling banyak barang itu adalah pemilik emiten kan. Ya tidak, kalau ini belum jualan teman-teman ya. Oke teman-teman untuk laju seperti itu. Ada TIRA katanya naik terus. TIRA naik terus tapi belum ada tanda-tanda ditatoin. Nah, coba lihat TIRA. TIRA. Kalau naiknya seperti ini teman-teman step by step aman sebenarnya teman-teman ya. Tapi selalu pernah disuspend teman-teman nih. Nah disuspend sekali nih. Naiknya berapa persen? Sudah disuspend nih 128%. Jadi kemarin berapa persen? 166, keren juga ya TIRA ya. TIRA TIRA keren teman-teman ya. Tuh kan seperti inilah teman-teman ya. Teman-teman kalau ada indikasi seperti ini keren ya kalau sudah apa namanya, tuh set naiknya 10 ini 3 tahunan, 10 tahunan ya. Di sini ya di-up-nya itu tanggal Januari mau Januari ya, ya. Ini masih ada ini teman-teman, masih ada istilahnya kesempatan ke harga atasnya ya. Nah, ini milik bandar ini teman-teman. Ini si Bandar Poren juga sudah masuk, bid dan oper. Nah, ini bid dan opernya teman-teman ya, kadang-kadang, kita mau beli 1.000 juga, kalau bid dan oper seperti ini bisa ngehancurin teman-teman ya. Karena di atasnya kan tipis-tipis seperti ini. Ini ada kepentingan teman, biasanya ada kepentingan. Bandar Poren terus ngambil, perhatikan mana ngambil, keluar ngambil lagi ya. Kemarin terakhir aja ngambil ya si Bandar
porennya ini tuh. Dia cenderung kenapa katanya tidak ada tatonya, naik dia turunin dikit lagi, turunin sideways, naik lagi, sideways lagi, naik lagi, sideways lagi. Beda ketika naik jadi tung gitu kan tinggi sideways sideways tung lagi ya. Kadang-kadang kenaikan ke beberapa, apa namanya, terlalu dekat kadang-kadang teman-teman ya, kenaikannya terlalu dekat jadi si si apa namanya, si bayi juga kadang-kadang kalau terlalu dekat mah dia selalu memberikan wejangan, "Jangan diambil." Ini sempat di apa, sempat sempat di-suspend, tapi dia tidak diturunkan gitu ya, malahan istilahnya ditaikin lagi. Nah begitulah teman-teman ya, kalau keinginan DTA sih sebenarnya kalau udah naik ya naik aja gitu kan. Cuma kadang-kadang, ambigu juga gitu kan. Harusnya kemarin istilahnya di apa, di-suspend gitu kan. Kan harusnya ini kalau secara teori itu teman-teman ya, secara teori itu harusnya ini diturunkan dulu kan. Kalau tidak diturunkan kena suspend lagi kan, karena kenaikan yang signifikan. Kalau ini enggak, udah di-suspend 1 bulanan ya, 1 bulan kan Februari sampai bulan 14 April ya. Ini kalau jarak jarak apa namanya, jarak di-suspend-nya teman-teman, tergantung bay ya, ada yang seminggu, ada yang kalau yang biasanya yang, tergantung bay itu setelah di-suspend 2 kali biasanya, suspend sekali, dia hanya diperingatin doang, kalau naik lagi atau turun lagi, dia di-suspend seminggu, FCA seminggu. Nah, kalau sudah FCA seminggu teman-teman ya, atau, maaf di-suspend seminggu, dia masih melakukan lagi kenaikan lagi, ya otomatis dia akan, kena suspend biasanya 30 hari gitu, Kak, dari tanggal 24 Februari, dilepasin itu tanggal 14 Maret. Ya, lumayan kan teman-teman ya 2024, 6 tambah 14 sekitar 3 mingguan ya. 3 minggu kerja gitu kan. Nah ini sekarang posisinya terus uptrend, teman lagi uptrend terus ini sampai kapan? Sampai mereka bosen teman-teman ya, karena ini belum jenuh. Ini belum jenuh, beli teman-teman karena belum pernah menyentuh harga over-nya ya. Ini mah terusin aja kalau punya teman-teman punya di bawah terusin aja gitu kan. Karena belum menemukan jenuh, belinya. Terus si bandar lokal pun, terus maaf si bandar foreign terus ngambil ya, ada pengambilan ngejual dikit ngambil lagi. Untuk bandar lokal cuman dia ngambil terus keluar teman-teman ya, keluar dikit-dikit ya, untuk si bandar lokal nih ya. Ada pengambilan kalau cuma 4 biji, nah bid dan opernya tipis hati-hatiin ya. Memang kalau yang bid dan tipis sangat cuma kita juga pingin, susah 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 nyarinya teman. Nah begitulah teman-teman, tanpa diperkirakan seperti ini. Kalau lihat dari PE rasionya teman-teman ya, tidak diperhatikan ya. Kuartal 1-nya negatif teman-teman ya. Yang penting dia melaporkan keuangan teman-teman, nggak jadi masalah teman-teman ya. Mau positif mau negatif yang penting dia melaporkan keuangan aja. Kalau bandarnya pengen di-up ya di-up aja gitu ya. Secara fundamental juga ini bukan, aliran fundamental, orang rugi terus ini juga untungnya masih cuman jutaan gitu 3 sampai miliaran, tapi kalau bandarnya mau gimana teman-teman, ya. Equity-nya 0,56 di standarnya, terus, harga bukunya 285, terus PRS-nya negatif, tapi di sini perhatikan teman-teman, Tira ini, 132 di sini harga tengah-tengahnya, berarti dia milik bandar. Boleh dipastikan ini milik bandar bukan milik fundamental, teman-teman. Pit dan tipis hati-hati aja, bagi teman-teman yang punya 1.000 ya, ketika di sini kan 1.000 nih, jarang-jarang yang punya 1.000 kali teman-teman ya. Kan jadi di atasnya aja bid dan opernya tipis kan. Ini si bandarnya cuma nahan 15, 39, 2, 22, 2.211 gitu kan. Jadi kalau mau makan tinggal 15 aja gampang banget gitu ya. Tapi kalau, retail yang makan ya dihajar juga teman-teman, makanya lebih baik teman-teman kalau teman-teman punya gitu karena bid dan opernya tipis gitu ya. Jadi teman-teman silahkan aja gitu, ikutin aja MA-nya mumpung ini belum, over ya teman-teman ya. Belum jenuh, belum jenuh beli. Nah, ada jenuh beli kok teman-teman akhirnya ya udah ketinggian. Tapi selama dia belum menyampai over-nya artinya masih posisi untuk di-upgrade-nya kembali terus ada teman-teman ya. Apalagi si Bandar Foreign juga masih belum jualan nih gitu kan nih, sini nih. Ini ngambil Bandar Foreign, ini juga ngambil Bandar Foreign nih.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa sampaikan untuk teman-teman ya, untuk emiten-emiten yang seperti ini ya teman-teman harus ikutin aja gitu, kalau teman masih punya barangnya ikutin aja. Walaupun beda nomor, cuman hati-hati ketika teman-teman ngejual kalau teman-teman punya 1.000 contohnya. Contohnya di sini tidak ada tahanan sebelah kirinya, jual 1.000 1, 2 contohnya, tahanan biasa, cenderung akan sulit, tapi kalau teman-teman di sini, ini berarti peminatnya sedikit teman-teman ya, pada takut juga gitu ya. Tapi sih teman-teman kita banyak yang beli teman nih, teman banyak yang beli ya. Untuk dari bulan April tanggal 28 banyak beli, ini YU teman-teman yang nguasain. Teman-teman seperti itu ya untuk, si Tira ini. Ini CC, porennya CC teman-teman ya. Domestiknya ada teman kita, ada MG, ada CP ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk Tira, kenapa dia masih terus makanya saya bilang peraturan B itu ambigu teman-teman, di sini naik, dikena suspend, di sini naik nggak kena suspend gitu kan, aneh gitu kan. Harusnya kan juga kan sebenarnya kalau sudah, kenaikan yang signifikan harusnya ini kena di bawah itu diturunin dulu ke bawah baru di up lagi gitu ya. Ini enggak, saya langsung aja masih masih nggak kena suspend ya. Itulah teman-teman ya peraturan BI itu sangat 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 apa ya, tidak bisa diprediksi teman-teman, kadang-kadang naik sedikit kena suspend gitu kan, turun sedikit, turun udah banyak dibiarin gitu kan. Ini gimana maunya bagaimana gitu, makanya peraturannya harus dibikin, contoh turun berapa persen gitu kan, seperti, eee, apa namanya kemarin tuh yang terjadi penurunan IHSG itu kan terlalu terlalu apa namanya, terlalu turun banget, minimal kan kalau 5% diberhentikan perdagangan gitu kan, penurunan 5% dihentikan perdagangan, sekarang jadi 8% gitu kan. Terus sekarang penurunan setiap saham itu, pasar pengembangan sama utama itu kan jadi 15% penurunannya, kalau arahnya masih tetap, sesuai dengan, ketentuan yang lama teman-teman. Cuman kalau untuk ARB-nya aja yang, diganti jadi sekitar 15%-an teman-teman, dipotong sampai seperti itu gitu kan. Nah juga harusnya dibikin peraturan seperti itu naik berapa persen gitu kalau kena suspend, terus penurunan berapa persen kalau kena suspend, contohnya pengembangan, peran utama kalau turun berapa persen, baru kena suspend gitu atau dalam jangka waktu berapa hari gitu kan. Ini kan, peraturannya masih ambigu teman-teman ya, masih masih simpang siur dan terserah mereka gitu baik ya. Oke mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf dan ciao.